Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab yang ketujuh, yaitu internet ya teman-teman. Pada bab 7 kali ini, di materi pertama yaitu pengenalan internet gateway. Oke, di sini saya sudah siapkan topologinya yang terdiri dari 5 PC. Nah, satu PC dari vendor Cisco dan juga terdapat satu Mirkotik yang terhubung ke internet, dan goalsnya adalah agar root kita dapat terhubung ke internet yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang disebut dengan internet gateway. Langsung saja kita bisa implementasikan pada Pinet Lab kita. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah memiliki perangkat Mirkotik ya teman-teman. Nah, untuk suite PNG. Oke, untuk masuk materi kedua yaitu tahapan konfigurasi. Nah, bisa diperhatikan konfigurasi NAT, salah satunya adalah tahapan NAT yang kita diketahui adalah network threshold. Nah, yang memiliki fungsi untuk mentransferkan IP privat jadi IP public. Jadi untuk membangunkan jaringan lokal, semua pada PC yang tersedia memiliki IP privat. Sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melalui router yang bertugas menerjemahkan IP privat jadi IP public. Nah, pada konfigurasi tersendiri ini ada 3 tahapan. Yang pertama scene, yang kedua out interface, dan yang ketiga action. Kemudian yang kedua konfigurasi on. On sendiri adalah area network yang yaitu koneksi antara router Mirkotik dengan ISP penyedia internet. Padawan akan melakukan konfigurasi DHCP client karena yang bertugas sebagai DHCP server adalah ISP. Melakukan DHCP client melakukannya jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti Mirkotik akan dapat IP secara otomatis. Dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Maka agar Mirkotik kita memiliki IP, kita perlu memberikan secara manual. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi LAN. LAN yaitu local area network. Nah, pada LAN ini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer lain. Pada tahapan konfigurasi LAN, pada ini kita akan konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Saat Mirkotik connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai klien karena dapat internet dari ISP. Namun pada Mirkotik cukup LAN, maka ia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC klien. Oke, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, pada materi yang ketiga ini kita fokuskan pada metode DHCP yang kita lakukan secara CLI dan Winbox. Oke teman-teman, di sini saya sudah login menggunakan user saya, admin yang sudah kemarin kita itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk passwordnya kita Ctrl C aja. Oke, kemudian defaultnya kita sudah mendapatkan IP DHCP client ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita bisa cek dengan perintah IP DHCP. Oke, perhatikan di sini saya sudah mendapatkan IP DHCP kliennya teman-teman, atau DHCP klien secara defaultnya, yaitu IP 192.168 dan seterusnya. Lalu bagaimana jika Mirkotik kita belum konfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka kita akan melakukan penghapusan IP DHCP client dulu. Caranya kita masuk ke IP DHCP client terlebih dahulu, kemudian kita berikan perintah ini. Tadi saat kita mengecekkan IP DHCP itu berada di remove pada number 0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kita coba cek dengan perintah print.
Nah, di sini sudah muncul IP DHCP kliennya sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke menu awal dengan garis miring. Kemudian kita cek interface mikotik kita dengan perintah enter. Oke, perhatikan di sini kita sudah mempunyai 4 interface yang dapat kita gunakan dan kita akan fokus pada konfigurasi DHCP klien pada add 1. Kita akan coba konfigurasikan. Kita bisa ketikkan perintah untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Kita bisa ketikkan perintah IP DHCP min client interface 1 0. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Kita bisa cek kembali dengan IP, maka di sini ether satunya sudah mendapatkan IP DHCP kliennya ya teman-teman. Saat kita melakukan konfigurasi DHCP klien, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway DNS dan juga IP DHCP. Kita bisa membuktikan dengan cek pada perintah IP DHCP main client detail. Kemudian kita bisa enter. Oke, perhatikan di sini kita sudah memberikan IP DHCP klien secara detail. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini terdapat parameter gateway, kemudian DNS dan juga DHCP servernya. Kita akan coba konfigurasikan di Winbox. Nah, kita pastikan akan terhubung dengan mikotik menggunakan MAC address maupun IP address ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke Winbox-nya dengan menggunakan user. Nah, lalu kita pergi ke menu IP, pilih address, lalu kita pergi ke ini DHCP client. Oke, perhatikan di sini pada DHCP kliennya sudah terdapat IP yang sudah kita konfigurasikan dengan CLI yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian pada satu ini kita hapus saja IP-nya terlebih dahulu. Oke, di sini IP DHCP kliennya sudah kita konfigurasikan dengan menggunakan tanda plus ini. Kemudian kita pilih add yang akan kita konfigurasikan. Nah, di sini terdapat 4 ether. Saya pilih yang ether 1 seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian untuk user DNS dan DHCP-nya kita checklist semuanya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita lihat pada bagian ke status bahwa kita terdapat parameter gateway DHCP server dan juga IP address DHCP client. Nah, perhatikan pada gateway dan DHCP servernya. Nah, di sini pada parameter gateway-nya terdapat IP, kita fokuskan titik 2 ya teman-teman di belakangnya. 192, 168, 247, 189. Nah, kita akan fokuskan pada titik keduanya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, kita buka terminalnya. Pada router kita akan coba secara CLI terlebih dahulu, karena sebelumnya kita sudah konfigurasi IP DHCP pada ether 1. Maka di sini kita akan menghapus IP tersebut terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP-nya terlebih dahulu, pastikan IP-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke menu IP DHCP lainnya terlebih dahulu. Kemudian kita print atau kita cek. Nah, perhatikan pada satu ini dia nomornya pada urutan 0 ya teman-teman. Kemudian hapus saja dengan perintah remove number 0. Kemudian kita cek kembali. Oke, maka di sini ternyata sudah berhasil kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita cek gateway dan DNS-nya keluar dari menu IP DHCP lainnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita berikan perintah IP root. Kemudian kita cek pada DNS-nya, kita berikan IP DNS. Nah, kalian bisa perhatikan pada kedua tersebut ini sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan IP DHCP client gateway dan juga DNS. Kita akan lakukan atau kita konfigurasikan secara manual dan satu persatu.
Langsung saja kita konfigurasi IP-nya dulu pada terminal. Nah, kita bisa ketikkan OK. Kita bisa berikan perintah IP address, kemudian DHCP lainnya, lalu interface 1. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa cek dengan perintah lalu kita perhatikan di sini pada satunya kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP DHCP lainnya ya teman-teman. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke SP-nya. Kita ping ke yang pada materi sebelumnya atau materi yang ketiga saya sudah bilang fokuskan pada titik 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pingkan. Nah, di sini saya sudah berhasil ping ke ISP-nya ya teman-teman. Selanjutnya konfigurasi default gateway. Kita bisa ketikkan konfigurasi default gateway-nya dengan perintah IP root gateway, kemudian kita bisa cek dengan perintah IP root. IP root print ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini bahwa address-nya sudah ada ya teman-teman, dan dapat diperhatikan di sini dapat AS yang dimana A ini aktif dan AS ini adalah statik. Kemudian kita akan coba ping 88. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi LAN. Kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu 2. Kemudian yang address mengarah ke klien yaitu 2. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke menu IP, kemudian ke address. Nah, di sini sudah ada 2 ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa ke menu IP lagi, lalu pilih yang DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, kemudian pada DHCP server interface ini kita ubah jadi ETH2. Kemudian next, lalu pada DHCP address path-nya juga kita next, gateway nya juga next ya, lalu kita next aja. Nah, servernya juga kita next. Nah, L-nya juga next. Nah, kemudian sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita running suite-nya dan juga running ke 5 PC kita. Kemudian kita buka terminal masing-masing dari 5 PC ini ya teman-teman. Kemudian pada PC 1 ini kita bisa ketikkan show IP, lalu kita lakukan semua ke PC-nya ya teman-teman. Lalu kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini dia sedang melakukan output DORA ya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan di semua PC ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang keenam, yaitu ada konfigurasi NAT. Nah, teman-teman bisa buka Windows-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu IP, lalu pilih yang viral, kemudian kita add atau kita klik tombol plus-nya. Kemudian pada scene ini saya biarkan saja SRNet ya teman-teman. Kemudian untuk para interface-nya kita enter 1. Nah, kemudian pada menu action kita pilih action, lalu pada actionnya di sini saya pilih masquerade. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Nah, jika sudah semua, kita akan lakukan pengujian semua PC kita. Kita lakukan pengujian pada PC 1 terlebih dahulu. Kemudian kita ping. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya untuk ping 88. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu net trick. Nah, di sini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting hanya VPC 1 yang dapat mengakses internet. Kemudian kita pilih menu IP, lalu kita pilih firewall. Kemudian pada address ini kita pada bagian addressnya kita isikan IP milik VPC 1 ya teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan melakukan pengujian internet di
VPC 2 yang mana PC tersebut tidak mendapatkan akses internet ya. Dan di sini saat kita show IP, di sini kita dapatkan IP yang berbeda. Kita akan coba ping google.com. Bismillah, cepat. Nah, ini saat kita ping 8 google.com, ini harusnya gagal ya teman-teman. Nah, kemudian kita pergi ke Winbox. Akan tetapi jika kita checklist pada bagian src address ini, kita checklist pada bagian ini. Jika sudah checklist bagian ini, artinya selain IP tersebut maka tidak dapat mengakses internet lagi. Kemudian kita akan coba ping Google pada VPC 1. Kita coba ping Google pada VPC 1 teman-teman. Nah, ini akan keluar output disconnect ya teman-teman, yang artinya bahwa VPC 1 ini tidak dapat mengakses internet lagi. Kemudian untuk coba pada VPC 3 kita akan coba ping Google. Nah, di sini kita sudah melakukan ping Google, itu sudah berhasil ya teman-teman, karena pada di Windows tadi sudah kita mengecualikan bahwa IP VPC 1 itu tidak akan mendapatkan akses internet lagi. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan materi di bab 7 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.